Dari Khawajah Syekh Abu Yakub Yusuf Al-Hamadani, sanad kemursyidan dari Thoriqoh yang berjalur dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu bernama Thoriqoh Bastamiyah atau Thoifuriyah diwariskan kepada beberapa muridnya. Salah satunya adalah kepada Khawajah Syekh Abdul Halik Gajdawani. Beliau tercatat sebagai ahli silsilah sanad ke-9 dari kemursyidan Tarekat Naqsyabandiyah. Dalam kebanyakan catatan ahli silsilah sanad mursyid Thoriqoh Naqsyabandiyah di Indonesia, nama beliau sering ditulis dengan nama Syekh Abdul Khalik Fajduani. Syekh Abdul Khalik dikenal sebagai Syekh Agung Sufi dan pembimbing spiritual tertinggi pada masanya. Beliau arif kamil dalam tasawuf dan ahli dalam asketisme. Ia dianggap sebagai sumber mata air tarekat Sufi yang menyebar di Asia Tengah, karena melalui beliaulah para mursyid dan pendiri tarekat pada masa itu mengambil sanad sebagai dasar dalam metode tazkiyatun nafs dan jalan menuju Allah. Syekh Abdul Khalik adalah salah satu dari 7 wali agung yang masyhur di Asia Tengah pada masa itu. Beliau juga merupakan tokoh yang pertama kali menggagas nama Khawajah untuk disematkan atau digelarkan kepada para mursyid atau guru besar Sufi. Yang akhirnya istilah tersebut digunakan sebagai nama dari Thoriqoh yang beliau dirikan, yakni Thoriqoh Khawajaganiyah. Kata Khawajagan sendiri berasal dari bahasa Persia dan merupakan kata jamak dari kata Khawajah yang berarti tuan. Artinya, kata Khawajagan ini mempunyai makna para tuan, yang dalam istilah dunia Sufi berarti para guru besar Sufi. Gelar Khawajah ini digunakan secara turun-temurun kepada setiap guru besar Sufi atau mursyid Thoriqoh di daerah Asia Tengah. Ketika disandingkan dengan nama seorang guru besar Sufi, maka istilah ini hanya menggunakan kata dasarnya saja, yakni kata Khawajah. Penggunaan gelar ini sebenarnya lebih identik kepada para guru besar Sufi yang bersanad kepada Syekh Yusuf Al-Hamadani dan Syekh Abdul Khalik Al-Gajdawani, terutama dalam tradisi Thoriqoh Naqsyabandiyah. Istilah ini sangat umum digunakan dalam Thoriqoh-Thoriqoh yang ada di wilayah Asia Tengah, sampai ke Afghanistan, Pakistan, dan India, dan mulai jarang digunakan lagi pada awal abad ke-17 Masehi. Lestarinya gelar Khawajah dalam rantai sanad kemursyidan Thoriqoh-Thoriqoh besar dalam dunia tasawuf adalah salah satu pembuktian betapa peran keilmuan, ketokohan dan keagungan dari Syekh Abdul Khalik Al-Gajdawani sangat berpengaruh besar dalam dunia Thoriqoh. Cerita-cerita tentang kebijaksanaan dan nasihat-nasihat beliau banyak ditulis oleh para muridnya dan para guru besar Sufi pada generasi-generasi sepeninggalnya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau adalah pribadi yang sangat ramah, murah senyum, bersikap lembut, sangat mengagungkan gurunya, dan sangat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitab At-Thoriqoh An-Naqsyabandiyah wa Alamuha disebutkan, nama lengkap beliau adalah Khawajah Syekh Abdul Halik bin Abdul Jamil Al-Gajdawani. Belum ditemukan catatan yang jelas tentang waktu kelahirannya, namun banyak riwayat menyebutkan beliau lahir di desa Gajdawan, sebuah desa di dekat Bukhara yang menjadi bagian wilayah Uzbekistan kini. Syekh Abdul Khalik memiliki nasab yang istimewa secara strata sosial, di mana ia lahir dari ayah yang merupakan ulama karismatik dan ibu yang berdarah bangsawan. Ayahnya bernama Syekh Abdul Jamil, seorang faqih dan ulama yang sangat ahli dalam ilmu syariat dan ilmu hakikat, yang sangat masyhur di kerajaan Seljuk Anatolia, dan merupakan keturunan dari Imam Malik bin Anas. Sementara ibunya adalah putri dari Raja Seljuk Anatolia. Syekh Abdul Jamil disebutkan ikut membantu Sultan Malatya untuk mengambil kembali tahtanya setelah sempat dilengserkan oleh musuhnya. Karena jasanya tersebut, Raja menghadiahi Syekh Abdul Jamil dengan menikahkan ia dengan salah satu putrinya. Sebelumnya kedua orang tua Syekh Abdul Khalik adalah penduduk Malatya atau Meletene, namun karena ketidakstabilan politik dalam kerajaan Seljuk, kedua orang tuanya pindah daerah ke Gajdawan. Sejak kecil Syekh Abdul Khalik sudah ditempa dengan pendidikan ilmu agama dari orang tuanya. Hal tersebut menjadikan ia sebagai pribadi yang sangat gemar dan tekun mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dalam Islam. Saat memasuki usia remaja, Syekh Abdul Khalik pergi ke Bukhara untuk belajar ilmu Al-Quran, tafsir, bahasa Arab, dan ilmu hadits kepada Syekh Shodruddin. Dalam hal ini, belum diketahui keterangan jelasnya dari sumber yang kami temui apakah Syekh Shodruddin yang dimaksud ini adalah Syekh Shodruddin Ibrahim Hamuya dari Kubrowi, atau Syekh Shodruddin Arif dari Surwardiyah. Dalam satu riwayat diceritakan, suatu hari ketika Syekh Abdul Khalik sedang membaca Al-Quran di hadapan Syekh Shodruddin, beliau berhenti ketika membaca ayat ke-55 dalam surah Al-A'raf yang arti dari ayat tersebut adalah, "Berserulah kalian pada pemeliharamu dengan rendah hati, dan dalam kerahasiaan hatimu. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."
Ayat ini mendorong Syekh Abdul Khalik untuk bertanya kepada Syekh Sodruddin tentang hakikat zikir diam dan metodenya. Syekh Abdul Khalik mengajukan pertanyaannya sebagai berikut. Wahai Syekh, jika kita berzikir menggunakan lidah dan mengeraskan suara, niscaya orang-orang akan mendengarnya dan melihat kita. Namun jika kita berzikir diam dan hanya menggunakan hati, setan mungkin bisa mendengarnya. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa setan dapat bergerak bebas di dalam pembuluh darah dan arteri putra Adam. Jika demikian wahai Syekh, apa maksud sebenarnya dari ayat serulah pemeliharamu dengan kerahasiaan hatimu? Syekh Sodruddin kemudian menjawab, wahai anakku, ini adalah ilmu hakikat yang tersembunyi. Aku berharap agar Allah mengirimkan kepadamu salah satu walinya untuk mengilhami lidah dan hatimu tentang pengertian menyeru Robmu dalam kerahasiaan hatimu. Mendengar jawaban dari gurunya, Syekh Abdul Khalik mengerti bahwa gurunya sangat memahami pemahaman dari ayat yang ia tanyakan, hanya saja bukan kapasitas gurunya untuk menjelaskan secara praktek tentang pengertian dari ayat tersebut. Sejak saat itu Syekh Abdul Khalik senantiasa menantikan masa di mana harapan dari gurunya terhadap dirinya terkabulkan. Di mana ia akan dipertemukan dengan seorang pembimbing yang mampu menjelaskan dan mengajarkan ia tentang zikir dalam diam dan kerahasiaan hati. Dalam satu riwayat diceritakan, suatu hari, ketika Syekh Abdul Khalik sedang duduk di taman, ia didatangi oleh seorang laki-laki, yang ternyata laki-laki tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Saat itu Nabiullah Khidir berkata kepada Syekh Abdul Khalik, anakku, aku mendapatkan izin dari Rasulullah untuk mengilhami lidah dan hatimu tentang rahasia zikir khafi dan jumlah-jumlahnya. Benamkanlah dirimu ke dalam kolam ini dan zikirkanlah kalimat la ilaha illallah. Syekh Abdul Khalik mengikuti bimbingan dari Al-Khidir dengan sangat patuh, tulus dan sungguh-sungguh sampai ia mampu mempraktekkannya. Saat itu Nabiullah Khidir juga mengajarkan tentang prinsip wukuf adadi atau kesadaran hitungan, salah satu prinsip dari 3 prinsip dalam berzikir yang sampai saat ini dipegang teguh oleh Thariqah Naqsyabandiyah. Syekh Abdul Khalik mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Khidir di setiap waktu sesuai dengan tuntunan dari gurunya tersebut. Nabiullah Khidir kemudian memerintahkan Syekh Abdul Khalik untuk berguru dan berkhidmat kepada Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamadani. Yang mana sebelumnya, Nabiullah Khidir memang sudah meminta kepada Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamadani agar membimbing Syekh Abdul Khalik dalam sanad keilmuannya dan menjadikan ia sebagai muridnya. Syekh Yusuf Al-Hamadani menyetujui permintaan dari Nabiullah Khidir, dan Syekh Abdul Khalik pun kemudian berguru dan berkhidmat kepada Syekh Yusuf Al-Hamadani. Setiap kali Syekh Yusuf Al-Hamadani datang ke wilayah Transosiana, atau wilayah Bukhara dan sekitarnya, Syekh Abdul Khalik pasti menemui Syekh Yusuf Al-Hamadani untuk berkhidmat kepada beliau. Dan saat Syekh Yusuf Al-Hamadani meninggalkan Transosiana, Syekh Abdul Khalik kembali ke kampung halamannya lagi, ke daerah Gajdawan. Hal tersebut beliau lakukan setiap kali guru mursyidnya itu datang ke wilayah Transosiana. Syekh Abdul Khalik mengikuti metode pelatihan spiritual yang diajarkan oleh Syekh Yusuf Al-Hamadani, yang mana pelatihan dari Syekh Yusuf Al-Hamadani tersebut sesuai dengan pelatihan yang ia terima dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Pertemuan Syekh Abdul Khalik Al-Gajdawani dengan Nabiullah Khidir dan Syekh Yusuf Al-Hamadani terjadi ketika Syekh Abdul Khalik berusia 22 tahun. Beliau terus mengamalkan arahan dan bimbingan dari kedua guru spiritualnya tersebut dengan keistiqomahan dan mujahadah yang sangat keras. Di sisi lain, ternyata Syekh Yusuf Al-Hamadani meminta kepada Nabiullah Khidir alaihi salam agar tetap membersamai dan membimbing Syekh Abdul Khalik sampai akhir hayatnya. Permintaan dari Syekh Yusuf Al-Hamadani itu pun diterima oleh Nabiullah Khidir. Sejak saat itu, Nabiullah Khidir senantiasa membersamai Syekh Abdul Khalik dalam perjalanan spiritualnya, sampai Syekh Abdul Khalik menjadi seorang mursyid, dan hingga akhir hayatnya. Pertemuan Syekh Abdul Khalik dengan Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamadani dan Nabiullah Khidir alaihi salam ini adalah bentuk dari terkabulnya doa Syekh Sodruddin terhadap Syekh Abdul Khalik Al-Gajdawani tentang bimbingan dalam zikir khafi. Dengan bimbingan dari Syekh Yusuf Al-Hamadani dan Nabiullah Khidir alaihi salam, Syekh Abdul Khalik mampu mencapai makom insan yang kamil mukamil, manusia yang sempurna dan mampu membimbing manusia lainnya hingga mencapai makom yang sempurna pula. Riwayat pertemuan Syekh Abdul Khalik dengan Nabiullah Khidir ini diceritakan juga dalam kitab Al-Hadaikul Wardiyah. Dalam satu riwayat juga diceritakan, suatu hari ketika ingin bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam, Syekh Abdul Khalik datang dengan membawa 2 potong roti jelai dari rumahnya. Ia berniat membagi roti itu dengan gurunya. Setelah mereka bertemu, Syekh Abdul Khalik kemudian memberikan roti itu kepada Nabiullah Khidir, namun Nabiullah Khidir hanya diam dan tidak memakannya. Syekh Abdul Khalik kemudian berkata, "Makanlah wahai Syekh, roti ini halal."
Nabiullah Khidir menjawab, "Roti ini memang halal, hanya saja orang yang menguleni adonan roti ini dalam keadaan tidak punya wudhu. Tidak layak kita memakannya." Mendengar jawaban dari gurunya, Syekh Abdul Khalik pun tidak jadi memakan rotinya dan meletakkannya kembali. Setelah menjadi seorang mursyid thariqah, Syekh Abdul Khalik tidak hanya memfokuskan dakwahnya di tanah Gajdawan dan Bukhara. Beliau juga mendirikan sebuah zawiyah di negeri Syam, daerah yang kini meliputi Palestina, Lebanon dan Damaskus. Di sana beliau membimbing orang-orang yang memilih untuk menapaki jalan spiritual. Reputasi Syekh Abdul Khalik Al-Gajdawani sebagai seorang guru sufi agung mulai tersebar luas di negeri Syam, Transosiana dan sekitarnya. Orang-orang dari berbagai negeri mulai berduyun-duyun untuk menghadiri zawiyahnya. Dalam prinsipnya, thariqah Syekh Abdul Khalik Al-Gajdawani didasarkan kepada asidku dan al-wafa, yang berarti kejujuran sikap dan menepati janji kepada Allah dan semesta, serta berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Dalam tradisi Naqsyabandiyah, Syekh Abdul Khalik Al-Gajdawani diakui sebagai tokoh yang pertama kali menerapkan zikir khafi. Beliau juga merupakan peletak pertama dari zikir Hatam Hawajagan, yang kemudian zikir tersebut diwariskan kepada murid-muridnya. Zikir tersebut kemudian menjadi tradisi dan salah satu zikir inti dalam tarekat-tarekat yang bersanad kepadanya, terutama dalam tarekat Naqsyabandiyah. Penjelasan tentang zikir ini dan keutamaannya diantaranya dijelaskan dalam kitab Khosinatul Asror yang ditulis oleh Syekh Haki Nazili, dan dalam kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Amin Al-Kurdi, salah satu mursyid dari thariqah Naqsyabandiyah yang bersanad kepada Syekh Al-Arif Billah Umar. Selain dalam tarekat Naqsyabandiyah, zikir Hatam Hawajagan juga diamalkan dalam tradisi tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dalam thariqah Naqsyabandiyah, ada 3 asas yang harus senantiasa dipegang teguh oleh para ikhwan dari tarekat tersebut. 3 asas itu adalah, wukuf zamani yang berarti kesadaran waktu, wukuf adadi yang berarti kesadaran angka, dan wukuf kalbi yang berarti kesadaran hati. Selain 3 asas tersebut, Syekh Abdul Khalik menambahkan 8 asas lagi yang menggunakan bahasa Persia ke dalam prinsip tarekatnya, yang kemudian menjadi 11 asas. 8 asas itu adalah, Hosd Dardam yang berarti sadar dalam nafas, Nazar Barkadam yang berarti perhatikan langkahmu, Safar Darwatan yang berarti perjalanan pulang, Halwat Dar Anjuman yang berarti kesendirian dalam keramaian, Yatkard yang berarti zikir utama, Basgasht yang berarti kembali, Nigah Dasht yang berarti perhatian, dan Yad Dasht yang berarti ingatan. Untuk penjelasan tentang pengertian dari asas-asas di atas, kami tidak bisa memaparkan di sini, karena penjelasannya membutuhkan durasi yang sangat panjang. Mungkin akan kami paparkan dalam video di part lainnya di channel ini. Berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam ketarekatan, Syekh Abdul Khalik juga menulis surat sebagai wasiat kepada putranya yang bernama Al-Qalbul Mubarak Syekh Aulia Al-Kabir. Wasiat tersebut berisi pesan kepada putranya agar senantiasa menetapi jalan kebaikan, mulai dari menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, menetapkan hidup dalam ubudiyah, berbakti dan mengagungkan guru, serta senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitab Faslul Kitab, Syekh Muhammad Parsa mengatakan bahwa prinsip-prinsip dan metode zikir dari Hawajah Syekh Abdul Khalik Al-Gajdawani telah dianut dan diterapkan serta dipuji oleh 40 tarekat sepeninggalnya, sebagai metode dan prinsip yang terbaik dalam menapaki jalan spiritual. Hal itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa Syekh Abdul Khalik diakui sebagai tokoh sufi pelopor dan pembimbing agung pada masanya, yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam perkembangan dunia thariqah. Di bawah bimbingan Syekh Abdul Khalik Al-Gajdawani, banyak lahir tokoh-tokoh yang mampu menjadi pewaris untuk menyebarkan metode zikir dari thariqah beliau. Namun dari sekian banyak muridnya, hanya 4 yang paling masyhur yang kemudian tercatat sebagai khalifah utama atau mursyid pengganti beliau. Yang pertama adalah Hawajah Syekh Aulia Al-Kabir Al-Bukhari yang merupakan putra dari beliau, kedua adalah Hawajah Syekh Ahmad Siddiq Al-Bukhari, ketiga adalah Hawajah Sulaiman Germini, dan keempat adalah Hawajah Syekh Arif Aryugari. Dari keempat khalifah tersebut, khalifah yang paling masyhur adalah Hawajah Syekh Arif Aryugari. Dan dari jalur beliaulah sanad keilmuan dari thariqah Naqsyabandiyah tersambung. Meski Syekh Abdul Khalik mempunyai zawiyah yang besar di Syam, namun hampir sepanjang hidup beliau ia habiskan di Gajdawan, daerah yang merupakan tanah kelahirannya, dan tanah yang menjadi tempat kepulangan beliau kepada kekasihnya pula. Hawajah Syekh Arif Aryugari Qaddasallahu sirruhu meriwayatkan tentang bagaimana saat-saat terakhir dari gurunya. Beliau berkata, "Saya menyaksikan peristiwa di mana guru saya Syekh Abdul Khalik Al-Gajdawani berkata di akhir hidupnya,
Wahai teman-temanku, bermujahadahlah dengan keras. Rangkulah jalan ini. Semoga Allah tidak membiarkan kalian tersesat di jalan ini. Setelah guru kami berkata demikian, kira-kira 1 jam kemudian kami mendengar ada suara gaib yang tidak diketahui dari mana sumbernya. Suara itu berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Setelah suara itu menghilang, tidak lama kemudian, guru kami pun wafat. Dan ketika kami sedang mempersiapkan sholat jenazah untuk beliau, kami melihat bibir beliau masih bergerak dan melafalkan zikir Allah. Kami semua terkejut dan heran dengan apa yang kami saksikan, dan kami saling bertanya satu sama lain tentang hikmah dari keajaiban yang kami lihat dari guru kami tersebut. Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdawani diketahui wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 575 Hijriah, atau kira-kira pada tahun 1179 Masehi. Beliau dimakamkan di tanah kelahirannya, di Ghajdawan, Bukhara, atau wilayah Uzbekistan kini. Makam beliau tampak sederhana dan terbuat dari sepotong marmer persegi panjang berwarna hitam dan putih. Makam tersebut menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh para turis lokal dan asing untuk berziarah dan mengharap berkah dari beliau. Demikianlah sebagian riwayat dari kehidupan, keilmuan, kebaikan dan karomah dari Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdawani, seorang tokoh sufi agung yang menjadi salah satu mercusuar dalam dunia tasawuf. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu tentang beliau, terutama para ikhwan dari Thariqah Naqsyabandiyah, yang mana sanad keilmuannya mengambil sanad keilmuan dari beliau.